Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Bintan. Dengan anggota saya Suharyanto dari SMP 1 Bintan. Saya Sukriandi dari SMK Negeri 1 Bintan Utara. Saya Kartini dari SD 003 Teluk Sebong. Dan saya Hani Mukaromah dari SDN 005 Sri Kuala Lobang. Dengan fasilitator Ibu Lilis Marliah MPD. Dan Bapak pengajar praktek kita yaitu Bapak Irfan Rifai. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktek coaching modul 2.3. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Sukri? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu Pak ya. Amin. Semoga kita akan selalu dapat lindungan dari Allah SWT ya Pak ya. Amin. Baik, di sini kita akan melakukan praktek coaching ya, di mana Bapak Suharyanto sebagai coachnya dan Bapak Sukri sebagai coachnya ya Pak ya. Dan saya pribadi ya, saya juga sebagai observernya ya, di mana saya akan menilai, saya akan melihat dan saya akan mengamati ya antara coach dan coaching ya Pak ya. Jadi untuk penilaian ini ya, saya juga akan lihat atau kita melalui alur tirta ya. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua yaitu identitas, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab ya Pak ya. Baik, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap Bapak Sukri ya selaku coach ya. Yang pertama yaitu untuk rubrik penilaian ya, udah saya bagi ya tadi sebelumnya udah saya bagi. Dan yang kedua yaitu pertanyaan saya yang pertama ya Pak ya, untuk kompetensi coaching ya, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Ya Bu, makasih atas waktunya untuk kegiatan coaching ini dengan Pak Suharyanto sebagai coach. Saya sudah mempersiapkan potensi coaching yang akan dikembangkan. Yang pertama, saya akan melakukan kehadiran penuh atau present pada beliau, dan juga akan mendengarkan secara aktif apa yang nanti akan beliau sampaikan, dan juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sekiranya nanti akan bisa menggali dari kompetensi-kompetensi yang beliau miliki, dan juga diharapkan nanti beliau bisa menyelesaikan masalah yang sedang beliau hadapi. Demikian Bu. Baiklah ya, jadi itu ya Pak ya yang Bapak akan lakukan, yaitu pertama Bapak melakukan kehadiran penuh, membuat pertanyaan berbobot ya Pak ya, dan Bapak juga akan mendengarkan secara aktif ya Pak ya. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak ya, untuk kompetensi ya yang aktif dan spesifik ya, yang udah Bapak lakukan apa Pak? Ya Bu, nanti dalam kegiatan coaching ini saya akan melihat rencana aksi yang akan beliau lakukan terhadap permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran. Tentunya ini akan bisa mencari ide yang baru bagi beliau untuk aksi-aksi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik ya, jadi itu Bapak akan melakukan ini ya, rencana aksi yang dilakukan oleh coaching ya Pak ya. Yang selanjutnya nih Pak, pertanyaan yang terakhir nih Pak ya. Jadi untuk indikator ketercapaian ya, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan pengembangan itu Pak? Untuk indikator ketercapaian bagi beliau, saya nanti akan mencoba menggali dari coach itu sendiri untuk menemukan solusi-solusi dan permasalahan yang beliau jumpai, dan tentunya nanti
diharapkan beliau bisa menemukan ide-ide baru pengembangan agar kedepannya bisa menjadi satu hal yang baik, baik pengembangan diri dari guru itu sendiri dan juga jadi pengalaman yang berharga pada murid beliau. Demikian indikatornya yang nanti akan beliau kembangkan. Baik Pak ya. Jadi kita akan segera melakukan praktek coaching ya yang Bapak akan lakukan dengan Bapak Suharyanto ya Pak ya. Iya Bu. Nanti saya akan kasih waktu dan saya akan melihat, menilai dan mengamati ya apa yang Bapak lakukan. Ya. Baik Bu. Udah mengerti Pak? Insya Allah. Oke, ya silakan Bapak mulai, Bapak Sukri sebagai coachnya ya, Bapak bisa dimulai Pak ya. Baik, makasih Bu Hani atas waktunya. Saya akan melakukan coaching pada Pak Suharyanto. Yang Silakan, mana Pak. pada kesempatan ini beliau sebagai coach saya akan coba supervisi dari kegiatannya. Baik Pak Suharyanto, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Baik, dan mulai Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Suharyanto, gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa Pak. Sehat Pak ya. Alhamdulillah. Baik, gimana Pak perjalanan dari rumah ke sini? Ada kendala? Alhamdulillah di jalan aman, tapi sedikit ngantuk Pak karena angin tadi. Iya Pak. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita ini bermanfaat Pak ya. Mungkin tidak lama ya Pak ya, mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Artinya pada kesempatan ini kita akan coba untuk melakukan proses coaching terhadap apa yang akan nanti Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik Bapak, dengan sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya akan menanya terkait dengan kira-kira apa sih tujuan Bapak jauh-jauh ya dari rumah di daerah mungkin sekitar 50 km jalannya Pak ya, dengan semangatnya Bapak hadir di tempat saya pada kesempatan hari ini. Tujuan apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya pada siang hari ini? Saya kesini itu tujuannya satu Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak di sekolah. Ya Pak, berarti ada permasalahan ya Pak yang Bapak temukan di dalam proses pembelajaran. Tentunya ini permasalahannya apakah kepada siswa atau mungkin dari rekan sejawat Pak? Itu dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Di kelas. Berarti ke siswa ya Pak? Ya. Mungkin sedikit bisa Bapak sampaikan, Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan atau apa yang Bapak alami dalam proses pembelajaran. Begini Pak, masalah saya itu ketika saya praktikum itu kan berkelompok Pak. Ya. Nah, kemudian karena praktikum di dalam laboratorium, jarak antara meja satu dengan meja yang satunya itu cukup berdekatan. Jadi anak-anak itu kalau pas praktikum itu kadang saling mengusiri satu kelompok sama kelompok lain. Jadi mereka itu hasilnya jadi kurang maksimal karena mereka saling mengusiri, jadi mereka praktikumnya itu tidak sempurna, cuma kayak main-main aja Pak. Iya. Kadang ada anak-anak yang yaitu kalau suruh bawa apa itu kena lempar ban atau kena malah jadi mereka yang sakit gitu Pak. Oke Pak Suharyanto. Baik Pak, tadi Bapak sudah sampaikan terkait dalam proses pembelajaran yang saya dapatkan dari apa yang Pak sampaikan. Yang pertama, dalam proses pelajaran Bapak melakukan pelajaran praktek kelompok ya Pak. Iya. Dengan kondisi ruangan kelas dengan tempat prakteknya jauh, dan itu mengakibatkan dari siswa ini banyak yang usil gitu ya, artinya terkendala pada saat pemantauan Pak ya. Terus ada yang mungkin kegiatan biasa lah Pak. Nah ini
ya mungkin yang namanya anak SD ya Pak ya, mereka lempar-lemparan, terus yang kedua mungkin mereka kurang paham ya Pak ya, kalau saya tangkap dari apa yang Pak sampaikan. Mungkin ada yang menyebabkan luka atau nanti menyebabkan ada kecelakaan. Berarti demikian mungkin jadi hal keraguan bagi Bapak dan akan munculkan permasalahan. Demikian ya Pak ya, Iya, yang Pak. saya tangkap. Baik Bapak, kira-kira dengan apa yang Bapak lihat dari proses pelajaran siswa ini, mereka ini sekarang udah kalau dikatakan itu kan ada level 1 sampai 10 Pak ya. Kira-kira menurut Bapak siswa Bapak ini berada di level berapa? Kalau level Pak, kalau anak saya itu kalau praktikum sebenarnya bisa, tapi karena kan mereka itu kadang main-mainnya itu jadi lama, jadi mereka itu bisa tapi lama, tidak bisa cepat gitu loh Pak. Jadi kadang waktunya itu target saya itu dalam 2 jam selesai, tapi kadang misalnya ya Pak praktikum 30 menit, kemudian nanti dilanjutkan diskusi, kadang praktikumnya sampai 1 jam baru diskusi, jadi waktu diskusinya itu berkurang. Jadi kalau seperti itu level saya baru mencapai level 6-7 lah Pak. 6-7 Pak ya. Iya, karena masih sedikit sekali kan. 4 waktu sesuai perencanaan. Jadi selama ini yang Bapak rasakan ya mungkin kurang, siswa ini kurang memanfaatkan waktu Pak ya. Iya, saya masih suka Waktu main-main Pak. masih bermain-main mungkin dan namanya anak-anak Pak ya. Oke, baik, di sini Bapak dan menemukan untuk saat ini mereka ini berada di level 6-7 Pak. Iya. Oke, mungkin ada level yang harus kita tingkatkan gitu ya. Kira-kira rencana aksi apa yang Bapak inginkan dan Bapak lakukan supaya siswa ini termotivasi belajar dan juga mereka memanfaatkan ruangan waktu yang sedikit Iya. untuk mencapai level yang lebih baik lagi. Kira-kira menurut apa yang bisa Bapak lakukan pada saat ini? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin saya akan mencoba memisah ketika mereka praktikum. Misalnya saya akan gunakan lingkungan sekolah, saya bagi di kelas ada satu kelompok, kemudian di sudut atau di lapangan satu kelompok, kemudian yang lain, pokoknya mereka itu ada jarak lah Pak, sehingga nanti waktu mereka praktikum mereka tidak saling mengganggu. Kemudian saya kasih waktu, dalam waktu setengah jam semua udah masuk kelas lagi, kemudian baru diskusi, begitu Pak rencana saya Pak. Baik Pak Suryanto, berarti Bapak kira-kira sekarang udah bisa menemukan ya Pak ya apa yang akan dilakukan. Nah, artinya yang pertama Bapak akan mencoba misalkan siswa dalam praktek biar jangkauan mereka untuk melakukan hal-hal yang kecil bisa dikurangi. Yang kedua mungkin dalam pembagian kelompok ya Pak ya. Baik Pak Suryanto, rencana aksi ini mungkin bisa Bapak lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi hal yang bisa membuat siswa termotivasi untuk belajar, dan tentunya apa yang Bapak harapkan mereka akan fokus terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Baik Pak Suryanto, itu yang saya lihat, mudah-mudahan ini bisa Bapak laksanakan di hari untuk berikutnya Pak ya. Terus kira-kira untuk pelaksanaannya kapan ya Pak yang bisa Bapak lakukan, dan tentunya nanti akan kita lihat sejauh mana perkembangan yang dihasilkan. Nanti mungkin nanti kita bisa lihat lagi apa yang bisa kita tentukan di ide baru ataupun langkah-langkah untuk pengembangannya. Kalau saya ingin mempraktekannya itu pada jadwal pelajaran minggu depan Pak, saya mau membuat praktikum juga, kemudian dengan desain pembelajaran seperti tadi Pak, misalnya saya bagi kelompoknya, tempatnya praktikum itu agak dibuat jauh-jauh agar mereka tidak antar kelompok tidak saling mengganggu, gitu Pak. Jadi nanti mengurangi resiko mereka main-main Pak. Iya Pak. Baik Pak Suryanto, karena waktu dia Pak ya, kita mungkin tidak lama dengan waktu yang sedikit ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
suatu hal perubahan nanti mungkin dari Bapak sendiri memandiri dan bagi siswa bisa menemukan nanti mereka fokus terhadap apa yang Bapak inginkan. Yang pertama saya bisa sebutkan desain pembelajarannya, Bapak akan bagi kelompok dan memisahkan biar dia bisa tanggung jawab yang Pak ya. Baik Pak, saya akan melihat nanti mungkin seminggu lagi kita bisa jumpa Pak. Insya Allah bisa. Dengan waktunya nanti bisa kita atur waktu dan mudah-mudahan nanti kita bisa merefleksikan apa yang sudah Bapak temukan. Mudah-mudahan saya doakan Bapak sehat selalu dan nanti di minggu depannya bisa kita ketemu lagi. Demikian Pak Suryanto, terima kasih atas kedatangan Bapak. Sehat selalu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan ya Pak. Terima kasih Pak ya. Baik Pak ya. Tadi Pak Sukri sudah melakukan praktek coaching dengan Bapak Suryanto ya. Terus kira-kira perasaannya apa Bapak setelah melakukan praktek coaching tadi? Perasaannya ya. Baik Bu, perasaannya saya merasa senang Bu. Telah melakukan coaching ini artinya saya bisa berbagi pengalaman dan juga saya mendapat pengalaman dari Pak Suryanto tentunya dengan proses pembelajaran dan saya berharap apa yang akan beliau lakukan itu menjadi pengembangan dirinya. Jadi kalau untuk saya sendiri saya merasa senang bisa berbagi pengalaman dan melakukan kegiatan coaching ini dengan baik. Demikian. Baik Pak ya. Jadi masih ada nih beberapa pertanyaan pasca supervisi ya Pak ya. Iya Bu. Ini setelah melakukan ya coaching tadi ya Pak, kira-kira indikator pencapaiannya apa Pak yang akan Bapak lakukan? Apakah sama dengan tadi yang pertama? Indikator pencapaiannya nanti saya akan melihat sejauh mana Pak Suryanto ini menemukan di terhadap proses yang beliau telah alami dan nanti beliau melakukan perubahan-perubahan model pembelajaran dan juga teknik-teknik untuk melakukan pembagian praktek terhadap siswa beliau. Mungkin dari situ akan dilihat nanti sejauh mana perkembangan siswa untuk mendapatkan level yang lebih baik lagi. Gitu Pak ya. Ya. Oke. Dan yang terakhir nih Pak yang mau saya tanyakan nih Pak ya, Ya. setelah melakukan observasi tadi ya Pak atau melakukan coaching ya dengan Pak Suryanto tadi, kira-kira ya Pak ya apa yang perlu Bapak kembangkan lagi atau kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan lagi? Saya sebagai coach ya Bu, Iya. akan selalu aktif untuk melakukan coaching itu sendiri dan belajar dari teman-teman dan rekan sejawat dan juga tentunya tetap berkolaborasi dengan teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman yang lain dan saya berharap saya melakukan kegiatan coaching ini dengan rasa senang dan rasa niat yang baik untuk pengembangan diri saya sendiri sebagai coaching dan membantu teman-teman di dalam menemukan ide-ide dan hal-hal yang bisa membuat rekan-rekan ini untuk lebih baik lagi. Baik Pak, luar biasa sekali ya Pak jawaban Terima kasih, Bapak sebagai benar-benar luar biasa. Terima kasih Bu proses pembelajaran. Iya, ya Pak ya. Jadi sampai sini ya pelatihan atau praktek coaching ya yang sudah Bapak lakukan dengan Bapak Suryanto ya. Semoga itu bisa menjadi suatu perbaikan ya terhadap pembelajaran kita nanti ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas masukannya. Ya, kita akhiri aja Pak ya.
Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama ya Pak ya.